Kura-kura emas memiliki energi kehidupan yang sangat makmur, terutama saya, karena saya memiliki kultivasi 100.000 tahun. Energi hidup saya secara alami sangat makmur. Namun, hal ini sama sekali tidak masuk akal. Itu hanya terus menyerap energi hidup saya setiap hari. Saya mencoba mengeluarkannya dari tubuh saya, tetapi sepertinya tumbuh di dalam tubuh saya sebagai gantinya. Tidak peduli apa yang saya lakukan, saya tidak bisa mengusirnya. Saya hanya bisa melihat tanpa daya karena itu menyedot energi hidup saya setiap hari, sampai hampir habis. Mengingat kondisiku saat ini, aku tidak berani meminta bantuan makhluk jiwa lain. Ditian tidak akan membiarkanku pergi jika dia tahu tentang ini. Inilah sebabnya saya hanya bisa membiarkan Anda manusia mengambil keuntungan dari saya. Setidaknya saya bisa bertahan lebih lama dalam bentuk yang berbeda dengan cara ini. Inilah mengapa saya katakan seseorang tidak harus serakah. Keserakahan membunuh. Petik 2. Semua orang memiliki perasaan yang berbeda ketika mereka melihat kura-kura emas ini meraung begitu menyedihkan. Namun, sebagian besar dari mereka disiagakan. Iya, keserakahan itu fatal. Sementara life gold adalah hal yang baik, energi kehidupan kura-kura emas ini perlahan-lahan tersedot setelah menelan logam ke dalam tubuhnya, ke titik di mana ia akan mati. Ini adalah pelajaran yang sangat berat untuk dipelajari. Saat kura-kura emas berbicara di sini, penggabungannya dengan Su Sanshi hampir selesai. Namun, tubuhnya masih belum hilang. Tubuhnya yang besar perlahan melayang ke udara dan mulai menyusut. Selama proses penyusutan, kulit kura-kura emasnya menjadi lebih terang dan lebih cerah. Tampaknya itu adalah emas cair saat menembakkan cahaya ke segala arah. Pelepasan energi kehidupan yang sangat besar sebelumnya sepertinya akan berakhir. Sebagian besar telah dimakan oleh Life Guardian Blade. Ketika tubuh kura-kura emas menyusut sampai berdiameter hanya 1 meter, tiba-tiba berseru dan terbang ke Su Sanshi, dan dicetak ke Xuanwu Shield Su Sanshi, yang ditunjukkan di belakangnya. Perisai Su Sanshi dan kulit kura-kura tiba-tiba muncul kembali, dan tubuh Su Sanshi tersentak. Setelah ini, cincin jiwa merah langsung naik dari bawah kakinya. Cincin jiwa ketujuhnya adalah cincin jiwa 100.000 tahun. Perisai Xuanwu-nya perlahan berputar di belakangnya. Punggungan mulai muncul di kulit kura-kura. Sama seperti punggung kura-kura emas, ular itu sekarang berwarna emas, dan seluruh perisai Xuanwu juga ditutupi dengan lapisan cahaya emas gelap. Hanya dengan pandangan sekilas, adalah mungkin untuk merasakan aura tebal yang keluar dari perisai ini. Itu terasa tidak bisa dihancurkan, seolah-olah itu bisa memberikan pertahanan abadi. Su Sanshi sangat senang. Dia melambaikan tangan kanannya, dan perisai Xuanwu-nya terbang ke tangannya. Seketika, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan cahaya keemasan gelap. Cincin jiwa merah ketujuhnya melonjak dengan cahaya terus-menerus. Itu bukan hanya cincin jiwa 100.000 tahun. Itu juga roh 100.000 tahun. Selain Huo Yuhao, dia adalah satu-satunya orang lain dengan roh 100.000 tahun. Kura-kura emas tidak hanya memberinya 2 cincin jiwa, itu memberinya peningkatan menyeluruh. Perisai Xuanwu miliknya telah benar-benar berkembang menjadi Xuanwu, dan bahkan membawa aura kura-kura emas sekarang. Lebih tepatnya, itu membawa aura Xuanwu emas sekarang. Pada saat yang sama, energi kehidupan yang dibawa oleh kura-kura emas sudah cukup baginya untuk dipupuk sampai ia menjadi Titlet Douluo. Peningkatan keseluruhan yang ia terima sepenuhnya mengkonsolidasikan yayasannya untuk menjadi Douluo Transcendent di masa depan. Selanjutnya, Su Sanshi memegang perisai Xuanwu emasnya sekarang. Dia jelas bisa merasakan kekuatan pertahanannya melonjak. Saat dia memegang perisai ini, dia merasa benar-benar bebas dari kekhawatiran. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya. Bahkan ketika dia tidak mengedarkan kekuatan jiwanya, Golden Xuanwu Shield-nya masih sangat kuat. Apakah ada hal lain yang lebih hebat dari ini? Su Sanshi menari dengan gembira. Pada titik ini, lampu hijau batu giok menyala, dan sepotong logam terpisah dari perisai Xuanwu emas. Itu jatuh ke lantai dan membuat suara gemerincing. Potongan logam ini sepertinya tidak terlalu besar. Bentuknya juga tidak seragam, dan bahkan ada bekas giginya. Suara kura-kura emas terdengar, tapi itu mendesah.
Akhirnya keluar. Orang yang menakutkan ini telah mengganggu saya selama ribuan tahun. Siapapun yang mau, cepat singkirkan. Jangan biarkan Emerald Swan melihatnya. Jika tidak, Dewa Binatang akan menemukan masalah dengan Anda. Petik 2. Su Sanshi tidak menerimanya. Sebagai gantinya, dia menatap Huo Yuhao dan berkata, "Junior kecil, cepat." Huo Yuhao tertegun sejenak. "Senior ketiga, Life Gold sangat berharga. Itu seharusnya milik Anda." Petik 2. Su Sanshi tertawa dan menjawab, "Lupakan saja, aku tidak ada gunanya untuk hal ini. Selain itu, kura-kura ini sangat membencinya. Saya percaya Anda adalah satu-satunya yang benar-benar tahu cara menggunakannya. Simpan saja untuk sekarang. Kita bisa membicarakannya nanti." Petik 2. Huo Yuhao juga bukan orang yang suka menunda-nunda. Dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan menyimpannya untuk saat ini, tetapi itu milik Sekte Tang." Life Guardian Blade di udara jatuh ke bawah dan menempel erat pada potongan Life Gold itu. Tiba-tiba, pemandangan ajaib muncul. Garis-garis cahaya hijau giok dilepaskan dari Life Guardian Blade. Sepotong Life Gold tampaknya telah melahap, dan perlahan meleleh sebelum bergabung dalam Life Guardian Blade, menjadi bagian darinya. Awalnya, Life Guardian Blade hanya sebesar pisau ukiran, tetapi karena memakan sepotong Life Gold ini, sekarang perlahan-lahan menjadi lebih seperti belati. Bahkan Huo Yuhao tertegun ketika melihat ini. Mengapa Life Guardian Blade melahap Life Gold? Dia hanya mengatakan bahwa itu akan menjadi bagian dari Sekte Tang di masa depan, tapi sekarang. Apa Huo Yuhao tidak tahu adalah bahwa Life Guardian Blade-nya sangat mendukung hidupnya setelah dia memelihara begitu lama, dan setelah kekuatan spiritualnya yang besar menyatu dengan kekuatan takdir Wang Qiwer. Secara alami, potongan Life Gold jauh lebih kuat daripada Life Gold biasa. Tetapi meskipun sepotong Life Gold telah melahap energi kehidupan kura-kura emas dan sangat kuat, banyak energi hidupnya dilepaskan di bawah pengaruh fakta sebelumnya. Selanjutnya, itu diserap oleh Life Guardian Blade Huo Yuhao. Itu berada pada kondisi terlemahnya saat ini, jadi itu mudah dimakan oleh Life Guardian Blade Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak tahu bahwa Life Guardian Blade-nya perlahan-lahan mengembangkan perasaannya sendiri saat dia memeliharanya. Meskipun belum dianggap cerdas, itu masih mampu memperkuat dirinya sendiri karena melahap Life Gold. Tepat ketika Huo Yuhao memikirkan sesuatu, Life Guardian Blade-nya terbang kembali di depannya. Belati hijau giok itu sekarang sekitar 7 inci panjangnya, dan lebih mirip belati terbang. Itu tampak sedikit lebih tebal dari penampilan aslinya. Bilah belati yang berkilau dan tembus cahaya bersinar terang dengan cahaya hijau jade, dan Huo Yuhao bisa merasakan aura kehidupan yang kuat berasal dari sana. Huo Yuhao merasa sangat beruntung karena dia tidak bisa menelan pisau pahat saat itu, dan lebih beruntung lagi bahwa dia memiliki Electrolux untuk membimbingnya. Bahkan, dia juga menyatu dengan sepotong Life Gold. Namun, perbedaan antara dia dan kura-kura emas adalah bahwa dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelesaikan fusi dengan Life Gold-nya, sedangkan kura-kura emas hanya menelannya. Setelah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk bergabung dan memelihara emas kehidupannya, ia akhirnya menerima umpan balik positif. Setelah melahap sepotong Life Gold dan energi kehidupan yang sangat besar yang terkandung di dalamnya, Huo Yuhao secara halus dapat merasakan arteri dan vena tipis yang berkembang di dalam Life Guardian Blade-nya. Arteri dan vena yang tipis ini seperti pembuluh darah manusia, dan sepertinya ada sesuatu yang mengalir di dalamnya. Itu hanya bisa energi kehidupan yang mengalir di dalam Life Gold-nya, tetapi bagaimana itu mengambil bentuk cairan. Saat ini, Life Guardian Blade-nya seperti makhluk hidup. Huo Yuhao menggunakan telunjuk kanan dan jari tengahnya untuk dengan lembut meraih Life Guardian Blade miliknya. Tiba-tiba, semua orang melihat lapisan cahaya hijau giok terus mengalir di tubuh Huo Yuhao dari Life Guardian Blade. Saat lampu hijau batu giok menyala, Huo Yuhao tampaknya memasuki kondisi luhur. Saat dia memikirkan sesuatu, Life Guardian Blade-nya berubah menjadi sinar hijau giok dan masuk kembali ke Eye of Destiny. Energi kehidupan besar yang dibawanya menyebabkan tubuh Huo Yuhao bergidik beberapa kali. Kekuatan hidup ini, yang tampaknya telah berubah material, sebenarnya menyebabkan kekuatan spiritual dan jiwanya semakin melebur.
Huo Yuhao bisa secara halus merasakan sesuatu saat mereka berbaur bersama. Dia tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun dia hanya bisa melihat atap menara transmisi roh, matanya telah berubah transparan saat ini. Dia sepertinya bisa menembus segalanya dengan tatapannya. Semua orang tertarik oleh tatapan Huo Yuhao. Tidak ada yang mengatakan apapun, atau lebih tepatnya, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Saat ini, Huo Yuhao telah memasuki kondisi yang sangat aneh. Itu seperti waktu dan ruang telah berhenti. Tang Wutong adalah yang paling takjub. Dia linglung saat menatap mata Huo Yuhao. Dia benar-benar tidak percaya. Mustahil, bagaimana ini mungkin? Mengapa saya melihat mata ayah saya di matanya? Dia hanya memiliki 7 cincin. Bagaimana ini mungkin? Keadaan ini tidak berlangsung lama sebelum Huo Yuhao menundukkan kepalanya, dan tatapannya tenang. Namun, hanya dalam beberapa lusin detik ini, ia tampaknya telah berubah sepenuhnya. Jiwa dan kekuatan rohaninya tidak meningkat, tetapi ia tampaknya menjadi berbeda. Di antara 4 roh, ekspresi Ratu Salju tampaknya menjadi lebih gesit. Dia berbalik dan memeluk permaisuri es di sebelahnya. Dia dengan tulus berkata, "Es, terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih sebelum menghilang ke tubuh Huo Yuhao. The Ice Empress tertegun. Dia secara tidak sadar berbalik dan melihat Skydream Ichewong. Setelah ragu-ragu sejenak, dia melayang di depannya dan memeluknya dengan lembut. "Skydream, terima kasih." Setelah selesai berbicara, dia juga terbang menuju Huo Yuhao dan menghilang ke dalam tubuhnya. Skydream Ichewong merobek-robek berat. Tidak diketahui apakah dia merasakan sesuatu, atau apakah dia tersentuh karena permaisuri es telah memeluknya. Skydream Ichewong terbang di depan Huo Yuhao. Dia tidak segera menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Sebaliknya, dia membuka kedua tangannya lebar-lebar dan memeluk Huo Yuhao. "Yuhao, terima kasih. Anda akhirnya membiarkan kami melihat harapan." Setelah selesai berbicara, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir sebelum menyatu dengan tubuh Huo Yuhao dan menghilang. The Star Anise Mysterious Ice Grace bergoyang dengan lembut, dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, cahaya biru es dari tubuhnya ternyata menjadi lebih kuat. Itu mendekat ke wajah Huo Yuhao. Setelah itu, ia menyatu ke dalam tubuhnya dan menghilang. Semua orang bingung ketika mereka melihat semua ini. Hanya Huo Yuhao yang mengerti mengapa keempat roh itu bertindak seperti ini. Ya, mereka akhirnya melihat harapan. Mereka melihat harapan bahwa Huo Yuhao mungkin bisa melampaui dunia fana. Meskipun dia hanya jiwa sage sekarang, mereka bisa merasakan apa yang terjadi sebelumnya. Huo Yuhao merasakannya paling jelas. Setelah dia menggabungkan kembali Life Guardian Blade dan dunia spiritual serta kekuatan jiwanya mengambil satu langkah lagi menuju fusi lengkap, dia sepertinya telah mendengar panggilan. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Itu adalah panggilan yang membimbingnya menuju langit. Dia merasa bahwa dia melihat dunia lain. Panggilan yang dia dengar terdengar sangat halus, tapi itu memberinya perasaan aneh yang tak terlukiskan. Pada saat ini, aura yang tak terlukiskan dan menakutkan tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Huo Yuhao. Semua orang di sekitar tiba-tiba tampak sangat heran. Aura mengerikan itu, yang dipenuhi dengan kekuatan gelap, melonjak seperti penguasa yang telah turun. Semua orang ditekan oleh aura ini dan tidak bisa bergerak. Itu sama untuk Huo Yuhao. Garis gas hitam pekat menyebar ke seluruh tubuhnya. Kulitnya mulai tumbuh sisik hitam, dan aura kegelapan yang tebal langsung menelan seluruh tubuhnya. Seluruh bagian luar sepertinya tertutup. Mata Huo Yuhao segera menjadi redup. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba, tetapi hal itu sangat mengejutkannya. Koneksi yang dirasakan Huo Yuhao sebelumnya terputus. Dia tampaknya telah kembali ke keadaan di mana dia berada sebelum dia bergabung dengan Life Guardian Blade-nya. Itu seperti apapun yang terjadi sebelum tidak ada lagi. Kekuatan gelap perlahan menghilang. Timbangan juga perlahan-lahan ditarik ke dalam tubuh Huo Yuhao. Aura yang menakutkan juga menghilang, dan semuanya kembali normal. Huo Yuhao tampaknya menduga bahwa ini akan terjadi. Ekspresinya sangat tenang. Ketika dia melihat semua orang di sekitarnya, yang semuanya sangat heran,
dia sedikit tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Pada titik ini, laut spiritualnya mulai bergelombang. Skydream Ichewom, Ice Empress, Snow Empress dan bahkan Star Anise Mysterious Ice Grace mulai mengaum dengan gila-gilaan. Rumput es misterius Star Anise memiliki budidaya paling lemah di antara keempat roh. Bahkan, itu hanya ada di dunia ini selama 10.000 tahun. Itu hanya mencapai penanaman 100.000 tahun karena dibiarkan oleh sumur api Yin Yang. Namun, bahkan bisa merasakan bahwa perubahan Huo Yuhao adalah sesuatu yang sangat langka. Sebelumnya, Huo Yuhao pasti merasakan alam ilahi. Namun, sensasi ini terpotong oleh kekuatan tiba-tiba yang datang sesudahnya. Jika sensasi ini tetap ada, Huo Yuhao mungkin menemukan lebih mudah untuk menjadi dewa di masa depan. Kesempatan seperti itu sangat berharga, bahkan untuk Ultimate Douluo. Alasan mengapa mereka begitu tersentuh adalah karena mereka benar-benar melihat bagaimana mereka dapat melampaui dunia ini dan menghindari roda reinkarnasi dengan mengikuti Huo Yuhao. Namun, harapan mereka padam, begitu saja. Itu adalah Dewa Binatang, Ditian. Huo Yuhao hanya berdiri di sana dengan tenang, dan ada senyum tipis di wajahnya dari awal sampai akhir. Namun, sejumput rasa dingin melintas jauh di dalam matanya. Dewa Binatang, Ditian. Mengesankan, Ditian. Gelombang pasang meledak di laut spiritualnya. Huo Yuhao berangsur-angsur melayang ke pandangan di sana, dan dia dengan cepat menenangkan gelombang amarah yang telah dimulai oleh keempat rohnya yang kuat. Mereka berempat melatih mereka menatapnya. Jangan khawatir. Suara tenang Huo Yuhao menjelajah seluruh laut spiritualnya. Yuhao. Skydream Ichewong terengah-engah, dan napasnya tebal dan berat. Mata Huo Yuhao tiba-tiba menjadi sangat agung dan bermartabat. Jangan khawatir, karena saya telah memicu ini untuk pertama kalinya, akan ada yang kedua kalinya, dan akan ada yang ketiga kalinya. Apakah kalian percaya padaku? Petik 2. Keempat roh mulai padanya. Rumput es misterius bintang Anise adalah yang pertama yang berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan mendarat di tubuhnya. Itu tidak memiliki banyak harapan dan harapan ketika memilih Huo Yuhao, oleh karena itu juga mengalami kekecewaan paling sedikit. Menghadapi tekanan tenang dan tak berbentuk Huo Yuhao, itu langsung membuat keputusan. Permaisuri es, permaisuri salju, dan Skydream Ichewong semua memandang Huo Yuhao. Skydream Ichewong bergumam pelan, tapi kesempatan seperti ini hanya akan muncul sekali setiap 1000 tahun. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya seorang sage jiwa, dan saya tampaknya telah menemukan bagian kecil dari solusi. Selain itu, bahkan Ditian hanya bisa menghalangi saya, tetapi dia tidak bisa menghalangi langit. Bahkan Dewa Binatang tidak dapat menghentikan surga. Karena itu, dia selangkah di belakang saya hari ini." Petik 2. Ketiga binatang buas bergetar pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-katanya, dan mata mereka mengalir dengan tatapan tidak percaya. Mata megah Huo Yuhao secara bertahap menjadi penuh semangat. Selain itu, ada solusi lain. Mata ketiga binatang buas melebar pada saat yang sama. Solusi apa lagi yang ada di sana? Huo Yuhao perlahan mengepalkan tangannya. Laut spiritualnya bergolak sekali lagi dengan dia sebagai pusat gempa, tetapi laut spiritualnya beriak dengan irama kali ini. Kekuatan spiritualnya yang sangat besar beredar dengan cepat di sekitar tubuhnya sebagai pusaran air. Itu untuk mengalahkan Ditian. Untuk mengalahkan Ditian. Keempat kata ini sederhana, tetapi siapa yang berani mengatakan sesuatu seperti ini di dunia saat ini? Siapa yang berani berpikir seperti itu? Ditian adalah individu terkuat di dunia, setelah para dewa. Dia adalah binatang buas nomor 1 di benua Douluo, dan dia mungkin adalah individu terkuat di seluruh benua Douluo. Dia adalah Raja Naga Hitam bermata emas dengan 800.000 tahun budidaya. Dia hampir melenyapkan Shrek City sendirian. Dengan kekuatannya, berapa banyak orang yang berani menantangnya, dan berapa banyak orang yang berani mengklaim bahwa mereka dapat mengalahkannya. Dewa Binatang, Ditian, telah mencapai kekuatan setinggi mungkin yang bisa dicapai seseorang di dunia ini sejak lama. Namun, ketika Huo Yuhao mengucapkan 4 kata itu dengan serius,
ketiga makhluk jiwa yang kuat itu merasa seolah-olah keempat kata itu nyata. Nada bicara Huo Yuhao tidak mengandung keterlaluan atau kesombongan, hanya ada keseriusan, ketekunan, dan ketekunan. Mengalahkan Ditian adalah target Huo Yuhao untuk masa depan. Jika seseorang yang tidak mengenalnya, atau seseorang yang tidak tahu tentang pengalamannya mendengar kata-katanya, mereka akan tertawa terbahak-bahak. Manusia yang ingin mengalahkan dewa binatang satu lawan satu, itu hanya lelucon. Bahkan manusia terkuat yang diketahui orang di dunia saat ini, Dewa Naga Douluo Long Xiaoyao, tidak akan mengatakan hal seperti itu. Semakin kuat menjadi, semakin banyak yang tahu tentang betapa sulitnya menjadi lebih kuat setelah tingkat tertentu. Dewa binatang adalah seseorang yang telah melalui 800.000 tahun kultivasi untuk mencapai kekuatannya hari ini. Hanya Douluo utama dan individu lain dari kekuatan itu yang bisa menebak dengan tepat seberapa dalam fondasi Ditian. Namun, Huo Yuhao membuat klaim ini, dan dia jelas tidak bercanda tentang hal itu. Dia sangat serius. 10 tahun yang lalu, dia adalah seorang anak di dalam Dux Mansion yang tidak memiliki makanan yang layak untuk memuaskan rasa lapar. Namun, sekarang, dia bahkan belum berusia 20 tahun, dan dia sudah menjadi jiwa sage. Sage jiwa dengan jiwa bela diri kembar. Kecepatan kultivasi ini adalah salah satu yang tercepat di sepanjang sejarah manusia. Dia telah menemukan roh, dan mendirikan pagoda roh. Dia telah menjadi sesuatu seperti monolit yang tidak bisa binasa dalam sejarah penguasa jiwa, dan namanya tersebar di seluruh benua dengan pendirian pagoda roh. Setiap guru jiwa tahu namanya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang kuat, dan bahkan dengan 7 cincin jiwanya, kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada seorang Douluo berjudul. Selain itu, ia juga memiliki Ultimate Ace, keberadaan yang benar-benar hebat. Huo Yuhao tampak sangat berbakat dalam setiap aspek dan karakteristik. Namun, hanya Ice Empress dan Skydream Ichewom, yang selalu berada di sisinya, yang tahu berapa banyak yang telah diberikan Huo Yuhao, dan berapa banyak upaya yang telah dia lakukan selama seluruh proses. Hanya mereka yang tahu seberapa besar tekad dan tekad yang harus dia miliki untuk mencapai semua yang dia lakukan. Huo Yuhao telah menunjukkan ketahanan yang tak tertandingi oleh orang normal sejak ia mulai bergabung dengan Skydream Ichewom. Setelah bergabung dengan Shrek Academy, ia berkultivasi keras dengan bakat yang lebih rendah dan kemampuan bawaan dibandingkan dengan orang lain. Huo Yuhao telah melalui begitu banyak cobaan dan cobaan selama setiap langkah hidupnya. Huo Yuhao harus memperhatikan wanita yang paling dicintainya memasuki tidur nyenyak dengan matanya sendiri, dan dia harus melihat gadis lain yang sangat mencintainya menawarkan hidupnya untuknya. Setiap lompatan ke depan yang diambil kekuatan Huo Yuhao disertai dengan rasa sakit dan kerja keras yang tak terhitung. Tetapi dia telah mengambil segala sesuatu dalam perjalanannya. Huo Yuhao benar-benar tumbuh dewasa hari ini. Dia bukan rumput kecil yang bergoyang dalam hujan dan angin, dia telah tumbuh menjadi pohon yang kuat dan besar, kokoh. Meskipun dia hanya seorang sage jiwa, tidak ada yang berani mengklaim bahwa dia bukan seseorang yang memainkan peran yang menentukan, dan orang yang memegang keseimbangan kekuasaan di benua. Dia adalah anggota termuda dari Paviliun Dewa Laut, dan manusia yang harus dilindungi oleh Great Stardew Forest. Bahkan Dewa Bis, Ditian, tidak punya pilihan selain untuk mengawasinya, meskipun dia tidak berani membiarkannya berkomunikasi dengan individu yang kuat dari dunia lain. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, bahwa dia ingin mengalahkan Ditian, pikiran pertama yang muncul dalam pikiran 3 jiwa binatang adalah, dia pasti akan bekerja sekeras yang dia bisa untuk mencapai tujuan ini. Segalanya tampak mustahil, tetapi apakah itu benar-benar mustahil? Berapa banyak hal yang telah dilakukan Huo Yuhao yang mustahil bagi manusia normal? Huo Yuhao sendiri seperti monster. Maaf, Yuhao. Skydream Ichewom menurunkan kepalanya, dan 2 deretan air mata mengalir di pipinya. Huo Yuhao tidak melepaskan tinju yang terkepal erat, tapi suaranya menjadi jauh lebih jelas dari sebelumnya. Tidak ada yang perlu disesali, saudara Skydream. Saya bisa mengerti apa yang Anda rasakan di dalam. Aku benci apa yang terjadi padaku, tetapi kebencian tidak bisa mencapai apapun. Yang bisa saya lakukan adalah menjadi lebih kuat secara terus-menerus, dan suatu hari,
ketika saya memiliki kekuatan yang cukup untuk mengalahkan Dewa Binatang Buas, saya akan membuat skala terbalik yang telah dia lampirkan pada tubuh saya menghilang. Hari itu akan menjadi hari di mana aku akan membawa kalian ke dalam keabadian. Ini adalah tujuan yang saya kejar dan inginkan sepanjang hidup saya. Selanjutnya, saya percaya bahwa tujuan ini pasti tidak terlalu jauh. Petik 2. Suara dingin Ratu Salju terdengar. Kami akan selalu menemanimu selama kamu masih memiliki semangat juang itu. Semoga berhasil. Setelah dia menyelesaikan kalimatnya, matanya yang bijak dan sedingin es menjadi jernih sekali lagi, dan Putri Salju kecil kembali. Dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang ke tubuh Huo Yuhao. Permaisuri es mengangguk dan berkata, "Permaisuri Salju itu benar. Selama Anda memiliki keinginan untuk bertarung, kami akan selalu menjadi kekuatan pendukung Anda yang paling kuat dan paling teguh. Semoga beruntung, Yuhao." Petik 2. Permaisuri es menarik tangan Skydream Ichewom saat dia berbicara, dan mereka terbang menuju Huo Yuhao bersama-sama. Mereka menghilang ke tubuhnya di dalam lautan spiritualnya. Senyum polos dan samar muncul di wajah Huo Yuhao. Dia mengangkat tinjunya dan diam-diam menatap ke kejauhan. "Di Tian, aku harus mengalahkanmu suatu hari." Tanda pisah tanda pisah. Yuhao, bagaimana perasaanmu? Apa yang terjadi? Bei bertanya dengan prihatin dari samping Huo Yuhao. Huo Yuhao mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja sebelum turun ke perenungan mendalam. Dia baik-baik saja, tapi bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Kekuatan kegelapan itu bukan milik Huo Yuhao. Kekuatan kegelapan itu tiba-tiba muncul di tempat seperti ini, tempat yang dipenuhi energi cahaya. Itu sangat tidak wajar sejak awal. Tubuh Huo Yuhao gemetar seolah dia sudah bangun. Dia melirik teman-temannya, yang mengawasinya dengan ekspresi prihatin, dan tersenyum ketika dia menggelengkan kepalanya. "Aku baik-baik saja. Itu datang dari beberapa kekuatan yang Bisgat di Tian masukkan ke tubuhku. Kekuatan itu dimaksudkan untuk melindungi saya. Mungkin merasakan bahwa aura saya mulai berubah, sehingga tampaknya melindungi saya. Saya baik-baik saja sekarang." Petik 2. Apakah kamu yakin? Bei bertanya sedikit ragu. "Kenapa aku merasa bahwa aura itu tidak keluar untuk melindungimu?" Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Kakak tertua Anda, kakak senior ketiga, dan kakak senior keempat telah berhasil menyatu dengan roh Anda masing-masing. Selamat. Kali ini, kekuatan Anda telah sangat ditingkatkan. Kita harus pergi, bukan?" Petik 2. Bei bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao tidak mau memberitahunya. Dia menatap Huo Yuhao dengan serius sebelum dia sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, ayo pergi. Adik junior, jika Anda memiliki masalah, Anda harus memberitahu saya tepat waktu. Bahkan jika Sekte Tang tidak bisa menyelesaikan masalah ini untukmu, kita masih bisa menemukan Penatua Suan." Petik 2. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Bahkan Penatua Suan tidak bisa menyelesaikan masalah di tubuhnya. Tanda pisah tanda pisah. Semua orang keluar dari Spirit Transmitting Hall. Biji masih menunggu di luar, dan dia bertanya tentang proses ketika dia melihat mereka berjalan keluar. Dia merasa lega ketika dia mendengar bahwa transmisi roh Susanshi lancar dan sukses, dan dia secara pribadi mengantarnya keluar. Aula pemancar roh masih sedang dibangun, dan itu tidak pantas untuk menerima pengunjung, jadi Biji tidak meminta mereka untuk tetap tinggal. Bei menatap Huo Yuhao saat mereka berdiri di pintu masuk aula pemancar roh. "Yuhao, kalian harus berhati-hati dalam perjalananmu. Itu hal yang sama setiap saat, keselamatan dulu, selalu." Petik 2. Huo Yuhao mengangguk lemah, dan menjawab, "Kamu juga, kakak senior tertua. Jangan memaksakan diri Anda jika sesuatu yang tidak biasa terjadi di hutan penataan matahari. Kamu bisa menungguku kembali, dan aku akan kembali ke sana bersamamu." Petik 2. Bei tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Jika Tang Sekte bahkan tidak bisa berurusan dengan radang racun, maka kita akan tumbuh begitu lama dan tidak ada hasilnya. Tergantung pada situasinya, saya bahkan mungkin membawa Guru Suan dalam perjalanan saya. Dia telah bekerja terlalu keras, dan dia terlalu lelah selama beberapa tahun terakhir.
Sudah waktunya baginya untuk mengubah suasana hati dan lingkungannya. Siapa tahu, perjalanan ini mungkin bermanfaat baginya untuk menerobos menjadi Titoul Douluo. Petik 2. Mata Huo Yuhao berbinar ketika dia berkata, tidak ada yang lebih baik jika Guru Xuan mengikuti Anda. Xuan Ziwen adalah insinyur jiwa kelas 8, dan sangat dekat untuk menjadi insinyur jiwa kelas 9. Alat jiwanya sangat kuat, dan dia tidak akan takut akan bahaya jika Xuan Ziwen mengikuti Bei Bei ke sumur api Yin Yang. Huo Yuhao hanya tidak yakin sejauh mana tanaman dan bumbu di sana dapat membantu kedua beruang Dark Golden Teroklau tumbuh. Bei Bei mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dan kemudian terbang ke arah Tang Sekte sendiri. Dia harus kembali dan mempersiapkan secepat mungkin sebelum dia memulai perjalanannya sendiri. Huo Yuhao berbalik ke teman-temannya dan berkata, baiklah, ayo pergi juga. Tujuannya, tentu saja, garis depan Star Luo Empire. Su Sanshi tertawa terbahak-bahak, dan melepaskan jiwa bela dirinya dengan bangga. Dia menatap cincin jiwa merahnya, dan sesenang mungkin. Memiliki cincin jiwa 100.000 tahun sangat mengesankan bagi para master jiwa. Selain itu, 100.000 tahun jiwa binatang tidak hanya menyediakan cincin jiwa, mereka juga datang dengan tulang jiwa. Cangkang kura-kura emas yang telah menyatu ke dalam perisai Xuanwu Turtle sebelum ini adalah tulang jiwa yang diberikan kura-kura emas. Selanjutnya, tulang jiwa ini adalah tulang jiwa yang paling berharga, tulang dada. Untuk master jiwa tipe pertahanan, tulang dada jauh lebih penting daripada tulang tengkorak. Su Sanshi tidak bisa menunggu lebih lama lagi, melonjak ke langit setelah melepaskan jiwa bela dirinya. Dia adalah sage jiwa sekarang, dan bisa terbang di udara tanpa menggunakan alat jiwa tipe terbang. Dia adalah seorang eksibisionis dan pamer hati, jadi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini untuk mencoba terbang? Su Sanshi terbang ke langit, dan menarik Jiang Nanan bersamanya. Jiang Nanan jauh lebih tenang daripada dia, tapi dia tidak menolak pertama kali terbang sebagai sage jiwa. Ye Gui dan Nan Qiu mengaktifkan alat jiwa tipe terbang masing-masing dan mengikuti di belakang. Qing Ziyan dan Ji Juechen mengikuti. Huo Yuhao memimpin semua orang saat mereka melonjak ke langit pada saat yang sama. Tang Wutong relatif lebih dekat ke tempat Huo Yuhao. Ketika semua orang naik ke udara, suaranya tiba-tiba muncul di telinganya. Kamu berbohong. Huo Yuhao melirik Tang Wutong tanpa sadar. Dia telah mengompres suaranya menjadi satu baris. Donger tampaknya tidak memiliki tingkat kontrol seperti itu sebelumnya. Tang Wutong meliriknya dengan mata yang agak canggih, dan mengambil inisiatif untuk terbang di sampingnya ketika dia berbisik, kamu baru saja berbohong. Aku berbohong tentang apa? Huo Yuhao bertanya, bingung. Tang Wutong terdengar sedikit bangga ketika dia berkata, kamu hanya berbohong tentang dewa binatang buas yang melindungi kamu dengan kekuatannya. Jika dia melindungi Anda, bagaimana dia bisa memutuskan interaksi Anda dengan aura realem dewa? Peluang ini hanya datang satu kali dalam bulan biru, dan bahkan dapat memicu pengangkatan ilahi. Jika kekuatan Beast God melindungi Anda, itu seharusnya melindungi Anda dari gangguan orang lain. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dengan heran. Dia sangat yakin bahwa Tang Wutong adalah Wang Donger, kecuali bahwa dia sedikit berbeda dari bagaimana Wang Donger sebelumnya. Dia bisa melihat bayangan Wang Qiuer dalam dirinya dari waktu ke waktu. Namun, meskipun Donger kehilangan ingatannya, dia tampaknya telah memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak dia miliki. Bagaimana itu bisa terjadi? Tang Wutong terkikik dan mendesak, aku benar, kan? Kenapa kamu berbohong? Huo Yuhao tersenyum dan berkata dengan hangat, mengapa saya harus memberi tahu Anda? Tang Wutong berkata dengan mengancam, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan mengungkapkan kebohonganmu kepada orang lain, sehingga semua orang akan tidak bahagia denganmu. Huo Yuhao tertawa dan berkata, kamu seperti anak kecil. Siapa yang kamu panggil anak? Tang Wutong mengamuk. Huo Yuhao tertawa lagi dan berkata, apa yang salah dengan menjadi anak kecil? Tidak bersalah dan tidak jahat, saya suka bagaimana Anda bersikap sekarang. Petik 2. Tang Wutong tertegun sejenak ketika dia melihat cinta dan perhatian di matanya bahwa dia tidak repot-repot bertopeng. Dia tersipu, dan dengan cepat berkata dengan geram, kamu bejat.
Apakah Anda meminta pemukulan? Apakah Anda memberitahu saya atau tidak? Petik 2. Huo Yuhao berkata dengan jelas, sebenarnya, tidak banyak. Aku hanya tidak ingin semua orang mengkhawatirkanku. Dewa binatang, Ditian, memang membatasi saya. Anda benar, dia ingin menghentikan saya berinteraksi dengan realem dewa yang ilusi itu. Apa yang dapat saya? Saya tidak bisa mengalahkannya, dan saya tidak bisa melawannya. Jika dia menghentikan saya dari melakukannya, maka jadilah itu. Petik 2. Tang Wutong menatapnya dengan mata biru besar dan merah muda. Bulu matanya yang panjang bergetar lembut ketika dia bertanya, apakah kamu tahu seberapa penting keadaanmu saat itu untuk masa depanmu? Huo Yuhao tersenyum tipis dan menjawab, apakah kamu belum memberitahuku? Tentu saja saya tahu. Tang Wutong berkata, lalu mengapa kamu bertindak begitu acuh tak acuh? Karena Anda telah melewatkan kesempatan ini, Anda mungkin tidak menemukan yang lain sepanjang hidup Anda. Petik 2. Huo Yuhao menjawab, kamu tidak percaya padaku. Tapi saya memiliki banyak kepercayaan pada diri saya sendiri. Tang Wutong agak kesal. Kamu sangat padat dan tidak masuk akal. Aku terlalu malas untuk peduli denganmu lagi. Dia membentangkan sayapnya ke belakang saat dia berbicara, dan memukulinya dengan kuat saat dia terbang ke arah depan. Suasana hati Huo Yuhao sedikit tertekan sebelum ini, tapi dia tiba-tiba merasakan semangatnya meningkat saat dia melihat wanita itu menarik kembali dan rambutnya yang biru kemerahan mengalir di langit. Baginya, apa yang baru saja dikatakan Tang Wutong kepadanya adalah bentuk keprihatinan. Donger, meskipun Anda sudah melupakan saya, apakah Anda secara tidak sadar mengkhawatirkan saya? Sebenarnya, semua orang tidak tahu ini, tetapi bisa bersama dengan Anda lebih penting daripada menjadi dewa bagi saya. Brother Skydream dan yang lainnya menaruh harapan pada saya, dan saya pasti akan bekerja keras untuk menjadi dewa, tetapi Anda selalu yang paling penting di hati saya. Tidak peduli apa, bahkan jika kamu sudah lupa siapa aku sebelumnya, aku pasti akan membawa kita bersama lagi seperti kita sekarang. Sayap kupu-kupu Huo Yuhao membentang di belakang punggungnya, dan dia melaju kencang saat dia mengejar Tang Wutong. Dia terbang di belakangnya tanpa terlalu cepat atau terlalu lambat dan memperhatikannya mempesona. Bagi Huo Yuhao, ini adalah bentuk relaksasi terbaik untuk pikirannya. Tang Wutong terus terbang di depan. Dia tidak berinteraksi dengan orang lain karena dia tidak akrab dengan yang lain. Semakin dia terbang, semakin dia merasa seolah ada sesuatu yang salah. Dia tanpa sadar berbalik, dan bertemu dengan mata Huo Yuhao yang terpesona. Dia gemetar, dan hampir kehilangan keseimbangan di udara. Apa yang kamu lihat? Tang Wutong berada di samping dirinya dengan amarah. Huo Yuhao menjawab, aku melihatmu. Mengapa kamu menatapku begitu cabul? Tang Wutong berkata dengan galak. Tapi dia terlalu cantik, dan meskipun dia sengaja mencoba untuk mengenakan penampilan luar yang ganas dan jahat, dia masih sangat lucu di mata Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa geli ketika dia berkata, apa? Aku tidak bisa melihatmu. Aku hanya terbang di belakangmu, jadi bukankah normal kalau mataku tertuju padamu? Petik 2. Kamu tidak diizinkan melihatku. Tang Wutong mengamuk. Huo Yuhao memasang wajah tak bisa berkata-kata dan berkata, tapi jika saya tidak melihat Anda, apa yang akan terjadi jika saya menabrak Anda? Anda tidak dapat meminta saya untuk menutup mata ketika saya terbang. Petik 2. Tang Wutong mendengus dingin dan berkata, kamu akan terbang di depanku dan menatap udara sendirian. Huo Yuhao tidak membantahnya. Dia mengangguk dan berkata, baiklah, dia segera terbang di depannya dalam sekejap. Tanda hubung. Ye Gui dan Nan Qiuqiu terbang bersama tidak jauh dari tempat Huo Yuhao. Nan Qiuqiu cemberut, dan sedikit tidak senang ketika dia berkata, lihatlah mereka menggoda di depan umum. Huff. Dia kehilangan ingatannya. Saya pikir mereka hanya mengadakan pertunjukan. Petik 2. Ye Gui menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, cobalah bersikap tidak bias, gadis cantik. Apakah Anda tertarik padanya juga? Anda harus bisa mengatakan dari matanya bahwa dia tidak mungkin menyukai orang lain selain dia. Apakah cinta sepihak begitu menarik? Petik 2. Nan Qiuqiu terkikik dan berkata,
kamu berusaha keras untuk meyakinkan dirimu sendiri dengan mengatakan semua itu, kan, Kakak Gui? Saya tidak memperhatikan mata Huo Yuhao, tetapi saya melihat banyak dari Anda. Sejak dia kembali, matamu terus menatapnya dengan sembrono. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ye Gui tersipu dan menjawab, kenapa aku tidak bisa memandangnya? Nan Qiuqiu tertawa dan balas-balas, kamu bisa melihatnya, tetapi kamu tidak bisa memilikinya. Apakah kamu tidak khawatir? Petik 2. Ye Gui mendengus dan tiba-tiba melesat saat dia melonjak ke depan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Ada sedikit samar ketidakberdayaan di matanya. Anda mungkin menyukai seseorang, tetapi seseorang itu mungkin tidak memiliki perasaan yang sama untuk Anda. Namun, meskipun dia tahu perasaannya tidak akan mengarah pada apapun, dia masih tidak bisa tidak merindukannya. Mungkin itu karena dia terlalu luar biasa, dan dia telah menarik perhatiannya sejak awal. Sejak itu, dia tidak bisa melihat pria lain sama sekali. Yang benar adalah, Ye Gui tidak tahu berapa kali dia mencaci dirinya sendiri dengan suram untuk menjauh dari cintanya yang sepihak, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Semakin dia ingin pergi, semakin dalam sosoknya terpatri dalam benaknya. Dia menyerah berusaha menjelang akhir. Sudah seperti itu, jika aku menyukainya, maka jadilah itu. Lagi pula, aku menyukainya sementara aku berkultivasi. Dia tidak memiliki keluarga, dan tidak ada yang akan bergegas atau mendesaknya untuk menemukan seorang pria. Dia menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya untuk berkultivasi, dan dia akan membiarkan alam mengambil jalannya dengan perasaan dan cintanya. Memuluskan pikirannya dan menjaga kedamaian dengan dirinya sendiri jauh lebih nyaman. Memikirkan Huo Yuhao dari waktu ke waktu adalah semacam kebahagiaan baginya, terutama setelah dia kembali, kebahagiaannya lebih mencolok ketika dia melihatnya. Dia tidak berharap atau berharap untuk apapun, dan hanya menatapnya dengan tenang. Dia menyadari bahwa dia cukup puas dengan keadaannya. Dia telah mengejek dirinya sendiri, dia merasa tidak bisa berkata apa-apa tentang dirinya sendiri, tetapi lalu apa? Dia akan meninggalkan perasaannya sejak lama jika dia bisa. Wang Qiwer sangat luar biasa, tetapi bahkan dia tidak bisa menggerakkan hatinya, dan dia bahkan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, pada akhirnya. Saya tidak pernah melakukan apapun untuknya, jadi saya hanya akan mengubur perasaan saya untuknya jauh di dalam hati saya. Mungkin, setelah waktu yang lama, perasaan ini akan berkurang, dan saya secara alami akan melupakannya. Atau, pria lain yang bisa menggerakkan saya akan muncul dan mengambil tempat di hati saya. Ye Gui tidak memiliki banyak kepercayaan pada yang terakhir. Menemukan seseorang yang lebih hebat daripada Huo Yuhao tampak sedikit menantang. Huo Yuhao secara alami tidak tahu tentang perubahan mentalitas Ye Gui dan Nan Qiuqiu. Dia terbang di depan, dan masih tersenyum tipis. Kekuatan spiritualnya sangat kuat, dan dia bisa dengan jelas merasakan ada sepasang mata biru kemerahan yang dilatih padanya dari belakang. Apakah saya menonton orang yang saya cintai, atau orang yang saya cintai sedang memperhatikan saya adalah semacam kebahagiaan? Ini sangat bagus sehingga Donger kembali. Tang Wutong mengikuti di belakangnya dan menatap punggungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai melamun. Dia tidak tahu mengapa alat jiwa tipe terbangnya tampak begitu akrab. Dia hanya terbang di depannya dengan tenang, dan dia jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi dia tampaknya berintegrasi ke udara di sekitarnya, seolah-olah dia adalah bagian dari udara dan ruang di tempat pertama, sementara dia dan semua orang lain adalah orang luar. Apakah orang ini benar-benar mencapai tingkat yang tinggi? Tidak heran, dia benar-benar dapat berinteraksi dengan langit dan bumi. Dia cukup mengesankan, sangat disayangkan, karena dia bukan orang baik. Tang Wutong dengan tegas menyebut Huo Yuhao sebagai bukan orang baik sejak pertama kali dia memeluknya. Setidaknya, kesan wanita itu tidak banyak berubah untuk saat ini, dan beberapa kata sifat dapat ditambahkan, paling banyak, dia adalah bajingan yang memiliki kemampuan luar biasa. Atau, dia adalah bajingan yang memiliki kekuatan. Baik cowok dan cewek mau tidak mau merasa tertarik dan ingin tahu tentang hal-hal yang tidak diketahui atau misterius. Huo Yuhao seperti itu bagi Tang Wutong, dan dia mulai merasa tertarik dan ingin tahu tentangnya.
Orang ini tampaknya memiliki rahasia tersembunyi yang tak terhitung. Selanjutnya, rahasia-rahasia itu tampaknya ada hubungannya dengan saya. Tang Wutong tidak bodoh. Lebih tepatnya, dia sangat cerdas. Dia sudah mendengar tentang Huo Yuhao ketika dia pertama kali datang ke Akademi Shrek, karena semua orang percaya bahwa dia dan Huo Yuhao harus bersama. Dia sangat marah pada awalnya, dan membayangkan bahwa semua orang di Akademi Shrek menjadi gila. Tetapi dengan berlalunya waktu dan semakin banyak orang mengatakan hal yang sama, dia bisa merasakan itu. Mungkin seseorang yang mirip saya terkait dengan orang itu. Tetapi bisakah seseorang benar-benar terlihat seperti saya? Ketika Huo Yuhao pertama kali muncul di depannya dan memeluknya, Tang Wutong selesai linglung, dan dia segera menyerang Huo Yuhao. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki temperamen yang baik, dan jika orang lain melakukan apa yang telah dia lakukan, dia mungkin akan bertarung dengan orang itu sampai salah satu dari mereka jatuh mati. Ketika dia pertama kali bertemu Huo Yuhao, meskipun dia telah memukulnya karena dia marah, dia tidak bisa merasakan niat mematikan di hatinya sama sekali selama serangannya. Dia bahkan merasa agak lunak selama pertarungan. Dia tidak mengerti mengapa itu terjadi, tetapi hatinya tampak melunak tak terkendali ketika dia menatap mata lelaki itu. Ini sama bahkan ketika dia mencapnya bajingan, dan sepertinya benar-benar ada hubungan di antara mereka berdua. Tang Wutong merasa sangat sulit dipercaya, karena orang ini belum pernah muncul sebelumnya dalam ingatannya. Bahkan lebih tidak mungkin lagi mereka berkenalan atau berinteraksi. Dia menggelengkan kepalanya dengan paksa, dan rambutnya yang berwarna biru kemerahan bergelombang di langit di belakangnya. Aku tidak akan memikirkannya lagi. Saya hanya akan mengabaikannya di masa depan. Tang Wutong berpikir seperti itu pada dirinya sendiri, tapi dia masih tidak bisa tidak melihat ke arahnya. Dia menatap sosoknya yang tinggi dan ramping terbang di depannya, dan dia merasakan kekuatan jiwa lembut yang menyebar dari tubuhnya. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tanda pisah tanda hubung. Individu terlemah dalam kelompok mereka adalah kaisar jiwa, jadi tidak ada yang punya masalah terbang terus-menerus untuk jangka waktu yang lama. Mereka terbang sekitar 2 jam sebelum Huo Yuhao menyarankan semua orang untuk turun dan beristirahat. Mereka telah memasuki perbatasan Star Luo Empire, dan membutuhkan setidaknya 2 jam sebelum mereka mencapai wilayah barat Star Luo Empire. Mereka akan sangat dekat dengan garis depan. Semua orang sudah mulai pagi-pagi sekali, jadi mereka sedikit lapar ketika mereka turun ke tanah. Mereka mengambil jatah masing-masing dan minum air dan mulai makan makanan mereka sendiri, dan semua orang beristirahat pada saat yang sama. Su Sanchi dan Jiang Nanan berada dalam mood yang riang. Mereka baru saja menjadi jiwa sage, dan terbang di udara tanpa alat jiwa terasa luar biasa. Kekuatan jiwa seseorang naik secara eksponensial setelah seseorang menjadi jiwa sage, dan jiwa-jiwa bisa melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. The Soul Sage juga akan mengalami lompatan kualitatif dalam kekuatan bertarung. Mereka adalah siswa berbakat dan elit dari Akademi Shrek di tempat pertama, dan mereka baru saja menjadi beberapa individu terkuat dari generasi muda setelah mereka menjadi jiwa sage. Mereka juga telah menutup celah antara Huo Yuhao dan diri mereka sendiri. Huo Yuhao tidak pergi ke sisi Tang Wutong. Dia percaya bahwa bahkan jika Tang Wutong kehilangan ingatannya, dia akan memiliki kepribadian donger sebelumnya, dan dia mengambil inisiatif untuk lebih dekat dengannya tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Selain itu, dia tidak khawatir sama sekali. Untuk beberapa alasan, dia mulai menikmati perasaan yang secara bertahap membangkitkan ingatan donger. Dia telah membuat keputusan dalam hatinya sejak lama. Jika aku tidak bisa membuat donger mengingatku, maka aku akan membiarkan dia jatuh cinta lagi padaku. Tidak peduli apa yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan sisinya kali ini, dan dia akan mengikutinya kemanapun dia pergi. Prioritas mereka sekarang adalah melaksanakan misi mereka. Huo Yuhao mengunyah jatahnya sambil merenung dalam diam. Haruskah saya secara langsung mengungkapkan identitas saya kepada White Tiger Duke dalam perjalanan ini ke garis depan? Sangat tidak terhindarkan bahwa saya akan bertemu dengan Dai Luoli ketika saya di sana. Saya bertanya-tanya apakah orang itu sudah menjual saya. Mungkin tidak.
Luoli memiliki sifat keras kepala dalam kepribadiannya, dan dia tidak mudah dikompromikan. Semoga Duke Harimau Putih tidak melihat semua orang. Ketidaknyamanan yang tak terlukiskan muncul dalam hati Huo Yuhao ketika dia mempertimbangkan untuk mencari Duke Harimau Putih secara langsung, menurut petunjuk Penatua Suan. Beberapa waktu yang lalu, dia bisa saja mengakui perasaan dan pikirannya kepada Wang Donger, setidaknya. Tapi sekarang, kepada siapa dia bisa bicara? Dia hanya bisa diam-diam menanggung beban berat ini sendirian. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam, dan meletakkan jatahnya sebelum dia menutup matanya dan mulai beristirahat, bersandar pada pohon besar di belakangnya. Bahkan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada saat ini, bahkan dengan kecerdasannya yang luar biasa. Jika Penatua Suan tidak memberinya instruksi, dia akan kembali ke sisi Dai Luoli dan terus melayani sebagai penjaga pribadi Su Yun. Dia percaya bahwa dengan kemampuan dan kekuatannya, dia akan terus dipromosikan jika dia berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, seperti yang Penatua Suan katakan, kekuatannya pasti akan sia-sia jika dia melakukan itu. Dia bisa berpartisipasi langsung dalam perang dan menjadi jauh lebih efektif daripada yang lainnya. Deteksi spiritualnya bisa mencapai jarak yang luar biasa, berapa banyak bantuan yang bisa dia berikan pada Kekaisaran Bintang Luo. Lupakan saja, aku tidak bisa mempengaruhi seluruh kekaisaran hanya karena keinginan dan keinginanku. Meskipun Huo Yuhao tidak pernah berpikir bahwa Kekaisaran Luo Bintang telah memberikan sesuatu kepadanya sama sekali, itu masih negara asalnya. Saya hanya akan mencari Duke Harimau Putih secara langsung. Lagi pula dia tidak tahu siapa aku, dan aku akan bekerja keras untuk membantu Star Luo Empire menyelesaikan masalah mereka sebelum yang lainnya. Saya dapat menggunakan metode lain di masa depan untuk mewujudkan keinginan saya. Huo Yuhao akhirnya mendamaikan pikirannya, dan dia menghela napas dalam-dalam saat dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, dia bertemu dengan dua mata besar berwarna merah muda yang menatapnya, yang mengejutkannya. Pikiran dan energinya terlalu terkonsentrasi sebelum ini, ke titik di mana ia tidak melepaskan kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, dia merasa sedikit bingung ketika tiba-tiba melihat mata Tang Wutong. Namun, bayangan yang baru saja muncul di hati Huo Yuhao menghilang ke udara ketika dia melihatnya. Selama dia ada di sekitar, masalah atau tantangan tidak tampak seperti masalah lagi. Huo Yuhao tersenyum pada Tang Wutong dan mengangguk dengan lembut. Tang Wutong segera berbalik, dan dia mengunyah jatahnya dengan paksa, seolah dia memakan dagingnya. Huo Yuhao menghabiskan makanannya sebelum dia menyilangkan kakinya dalam posisi duduk yang benar dan mulai bermeditasi. Meskipun kecepatan kultivasinya sudah luar biasa, sikap kerja kerasnya dan kebiasaan yang telah ia bentuk selama bertahun-tahun tidak pernah berubah. Tanda pisah. Semua orang beristirahat selama 1 jam sebelum mereka kembali ke perjalanan mereka, terbang langsung menuju perbatasan Star Luo Empire. Huo Yuhao mengambil semua orang di pinggiran dan hutan belantara agar mereka dapat menghindari masalah yang tidak perlu. Tentu saja, mereka bisa melakukan ini karena mereka berada di dalam Kekaisaran Bintang Luo. Jika mereka berada di dalam Kekaisaran Sun Moon, masih akan ada gerombolan alat pengintai yang menyelimuti wilayah ini, dan mereka akan segera ditemukan. Mereka terus terbang selama lebih dari 2 jam sebelum mereka mulai memasuki wilayah yang dianggap sebagai perbatasan barat Kekaisaran Bintang Luo. Di sana, mereka dengan cepat bertemu dengan blokade. Semua orang tidak punya pilihan selain turun ke tanah setelah mengungkapkan identitas mereka. Insinyur jiwa Star Luo Empire yang telah menghentikan mereka memberitahu mereka bahwa seluruh perbatasan barat dikunci, dan tidak ada yang bisa terbang masuk atau keluar. Kalau tidak, mereka bisa dengan mudah diserang. Perusahaan tidak punya pilihan selain turun ke tanah dan bergerak maju dengan berjalan kaki. Mereka jauh lebih lambat ketika mereka bergerak di sepanjang tanah, dan hanya tiba di luar kota Radiant Imperial, yang Huo Yuhao pernah ke sebelumnya, di malam hari. Apa yang kita lakukan, Yuhao? Apakah kita memasuki kota? Su Sanshi bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao berpikir sejenak dan berkata, lupakan itu. Garis depan sangat gelisah sekarang, dan Star Luo Empire sangat sensitif.
Bagaimana jika mereka memperlakukan kami seperti mata-mata lagi, dan menginterogasi kami? Mengapa kita tidak mengambil langkah dan langsung ke garis depan? Saya tahu di mana pangkalan White Tiger Duke berada. Kita bisa beristirahat lagi ketika kita di sana. Petik 2. Imperial Radiant City berjarak kurang dari 200 km dari garis depan. Meskipun mereka tidak bisa terbang, mereka hanya membutuhkan paling banyak 2 jam untuk mencapai garis depan dengan kemampuan dan kekuatan mereka. Su Sanshi mengangguk dan berkata, baiklah. Mari istirahat sebentar dan makan sebelum berangkat. Petik 2. Tanda pisah. Mereka tidak ingin membuat kesalahpahaman dengan Imperial Radiant City, jadi semua orang berjalan melalui hutan belantara untuk sementara waktu sebelum mereka menemukan sungai kecil di perbukitan, dan berhenti untuk beristirahat. Huo Yuhao menemukan sungai ini dengan kekuatan rohaninya. Para lelaki tidak terlalu peduli dengan sungai ini, tetapi ketika para wanita melihat sungai yang jernih dan transparan ini, mereka semua berseru dengan gembira pada saat yang sama dan menerkam di sungai. Mereka semua berjongkok di tepi sungai dan mencuci tangan dan wajah mereka, dan sangat bahagia. Ada terlalu banyak wanita dan terlalu sedikit pria dalam operasi ini. Huo Yuhao, Su Sanshi, dan Ji Juechen adalah satu-satunya pria di perusahaan mereka, sementara Ji Juechen adalah teka-teki dan tidak suka berbicara. Sebaliknya, ada 5 wanita, Tang Wutong, Ye Guyi, Nan Qiuqiu, Jing Ziyan, dan Jiang Nanan. Penampilan Jing Ziyan sedikit lebih rendah dari yang lain. Keempat gadis lainnya sangat cantik dan cantik, meskipun Jing Ziyan juga bisa dianggap lembut dan cantik. Matahari terbenam di barat, dan matahari terbenam bersinar jauh di ufuk barat menodai tepi langit merah tua. Warna-warna ini memantulkan aliran dan menyinari wajah para gadis. Cahaya ini membuat penampilan semua orang lebih memesona. Pipi dan wajah mereka merah dan kemerahan, dan terlihat sangat mempesona. Reaksi Su Sanshi paling jelas. Dia menelan ludah sebelum menyenggol Huo Yuhao di sebelahnya dan berkata, adik junior, dapatkah Anda memberitahu bahwa Ye Guyi dan Nan Qiuqi sepertinya tertarik pada Anda? Huo Yuhao tertegun sejenak. Dia menduga bahwa Ye Guyi tampaknya memiliki perasaan untuknya, tapi Nan Qiuqiu telah membencinya di masa lalu, dan sikapnya berubah sedikit setelah dia menyelamatkannya dan ibunya. Dia tidak merasakan apa-apa tentang hal-hal lain sama sekali.